Selamat pagi buat saudara-saudaraku yang sedang berdoa. Pagi hari ini saya akan membahas ada tantangan pada waktu kita berdoa ya. Tantangan itu adalah tertidur. Saudaraku, kita baca firman Tuhan. Mengapa tertidur menjadi tantangan bagi pendoa ya? Ini pun terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus ya. Matius 26 ayat 36 sampai 38, mari kita sama-sama membacanya. Berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Apa pesan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sekilas kita lihat di sini Tuhan Yesus sebagai Bapa PA-nya, murid-muridnya membawa muridnya untuk berdoa. Pesannya selintas adalah, sudahkah kita pemimpin-pemimpin PA atau pemurid-pemurid Tuhan di gereja GKKD Revival membawa murid-murid Tuhan duduk berdoa bersama setiap pagi? Mari kita jawab. Saudaraku, pada waktu berdoa di sini di Taman Getsemani, Yesus begitu gentar dan takut akan masalah yang dihadapi pada waktu dia mau disalib. Jadi dia ada rasa takut sebagai manusia ya. Dalam menghadapi masalah itu, Yesus datang kepada Allah Bapa, datang berdoa. Dia datang dengan kesungguhan di dalam doanya. Tuhan Yesus pada saat itu mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa bersama, untuk berjaga-jaga. Tapi sayang, murid-muridnya tertidur, bahkan tertidurnya lelap. Di dalam menghadapi masalah, kita seharusnya belajar daripada Tuhan Yesus yang datang berdoa kepada Bapa. Seperti sekarang ini kita akan berdoa. Itulah yang dilakukan Yesus bila ada masalah, dia datang berdoa kepada Bapa. Relasi dengan Bapa dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sedang berdoa bersama-sama dari semua satelit. Hamba-hamba Tuhan seharusnya menjadi contoh bagi jemaat Tuhan untuk selalu datang kepada Allah. Hamba-hamba Tuhan termasuk saya seharusnya mengajak aktif jemaat-jemaat Tuhan, terutama kelompok-kelompok pemuridan, untuk hadir dalam doa bersama. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, mengajak murid-muridnya berdoa. Saya mau menyimaki khotbahnya Mas Kris beberapa hari yang lalu tentang menasihati. Mas Kris mengatakan bahwa dia bertumbuh karena ada nasihat orang lain. Nah, di sini mungkin firman-Nya akan menasihati kita, untuk kita, mari kita berdoa, kita ajak murid-murid kita untuk berdoa bersama di pagi hari ini. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Kepala rumah tangga atau bapak-bapak sebagai imam di rumahnya seharusnya mengajak anggota keluarganya termasuk anak-anaknya dan istrinya untuk datang berdoa kepada Tuhan. Gunakan resolusi tahun 2022 sebagai doa sebagai menu utama kehidupan kita sehari-hari. Kita juga diminta untuk berjaga-jaga karena hari-hari ini jahat, kata firman Tuhan. Di Matius 26 ayat 40 sampai 41 yang tadi kita baca, berkata demikian. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu
dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Apakah sekarang adakah yang tertidur di doa pagi ini karena mungkin kelelahan? Saya tidak tahu ya, karena kamera semua tertutup. Kalau murid-murid Tuhan mengerti ada yang genting, mungkin mereka tidak tertidur pada waktu berdoa. Karena mereka tidak mengerti, makanya mereka tertidur. Akankah seorang mengantuk kalau ada hal penting? Tuhan sampai berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Kata-kata itu pun boleh dikenakan kepada kita pagi hari ini. Hamba-hamba Tuhan boleh juga mengingatkan jemaat yang dilayaninya. Bapak-bapak boleh juga mengingatkan anggota keluarganya, putranya, anaknya, istrinya, atau siapa yang ada di rumah untuk bertahan dalam berdoa. Berdoa menjadi sesuatu yang penting, bukan disambi-sambi ya. Itu arahan yang bijak tentunya. Begitu pentingnya berdoa dan berjaga-jaga itu supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena murid-muridnya tidak berjaga-jaga dan merasa mungkin tidak terlalu pentingkah berdoanya, maka mereka tertidur. Petrus juga jatuh dalam pencobaan setelah itu. Petrus sempat menolak Yesus pada waktu Yesus mau diadili ya, pada waktu mau disalib. Ayat 42 dan 43 menerangkan bahwa setelah menasehati murid-murid Tuhan, Yesus pergi berdoa lagi dan Yesus kembali lagi pada murid-muridnya, tetapi mendapati mereka masih tertidur karena matanya berat. Salah satu halangan berdoa adalah mengantuk. Pergumulan berat itu hanya dihadapi oleh Yesus sedangkan murid-muridnya tertidur. Betapa berbahayanya hidup tanpa bertopang kepada Allah. Dan tidak mungkin seorang pada waktu berperang tertidur. Dia akan selalu berjaga-jaga. Kita sekarang lagi berperang kepada penguasa-penguasa jahat. Kita harusnya paham hal ini dan kita tidak tertidur, bahkan kita berjaga-jaga. Karena kita tahu sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Di Matius 26 ayat 45 dan 46 berkata demikian. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya walaupun tertidur ya. Ia juga mengasihi jemaatnya, mengasihi kita yang berdoa pagi hari ini. Di peristiwa itu hanya Yesus saja yang ditangkap dan mengalami kematian. Murid-muridnya dan kita tidak perlu mengalami kematian seperti Yesus itu. Yesus rela menderita dan mati buat dosa-dosa kita. Yesus rela menanggung seluruh dosa kita. Dan kita menjadi orang yang terselamatkan. Maukah kita seperti Yesus? Maukah kita seperti Yesus sebagai Bapa PA yang mengasihi murid-muridnya? Maukah kita menjadi murid-murid Tuhan yang peka, yang mau tidak tertidur dan mau berjaga-jaga? Kita boleh berlatih. Setiap hari kita berlatih berdoa bersama. Kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada doa. Kita doa dengan serius dan saya percaya kita sebagai gereja akan bertambah banyak orang datang kepada Tuhan.
murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemurid-pemurid yang setia akan membawa muridnya kepada Tuhan untuk berdoa bersama. Mari saudara kita berdoa dan tidak tertidur.